Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliati. Saya akan mempresentasikan salah satu materi saya dengan judul Green Accounting untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan. Selamat menyaksikan. Adapun pokok pembahasan yang ingin saya bahas, yang pertama pengertian Green Accounting, yang kedua fungsi Green Accounting, yang ketiga jenis akuntansi lingkungan, yang keempat konsep Green Accounting, yang kelima peraturan yang terkait dengan Green Accounting, yang keenam sifat dasar akuntansi lingkungan, yang ketujuh ruang lingkup akuntansi lingkungan, dan yang terakhir biaya perlindungan lingkungan. Baik, kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian Green Accounting. Green Accounting adalah jenis akuntansi yang mencoba untuk menghubungkan faktor biaya lingkungan ke dalam hasil kegiatan usaha perusahaan. Seperti diketahui bahwa produk domestik bruto mengabaikan lingkungan dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya, materi yang kedua, yaitu fungsi Green Accounting. Yang pertama, fungsi internal sebagai salah satu tahap dalam sistem informasi lingkungan perusahaan. Fungsi internal memungkinkan untuk mengatur biaya konservasi lingkungan dan menganalisa biaya lingkungan dengan manfaatnya dan meningkatkan aktivitas dan efisien aktivitas konservasi lingkungan terkait dengan keputusan yang dibuat. Akuntansi lingkungan dapat berfungsi sebagai alat manajemen yang digunakan manajer dan unit bisnis terkait. Dan yang kedua, fungsi eksternal dengan mengungkapkan hasil pengukuran kuantitatif dari kegiatan konservasi lingkungan. Fungsi eksternal memungkinkan sebuah perusahaan untuk mempengaruhi keputusan stakeholder seperti konsumer, mitra bisnis, investor, dan masyarakat lokal. Diharapkan bahwa publikasi dari akuntansi lingkungan dapat memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam akuntabilitas stakeholder digunakan untuk evaluasi dari konservasi lingkungan. Lanjut materi yang ketiga, yaitu jenis akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan dari sisi pengguna dibedakan menjadi tiga, yaitu laba akuntansi nasional. Akuntansi lingkungan dalam konteks akuntansi pendapatan nasional mengacu pada akuntansi sumber daya alam, menyajikan informasi statistik suatu negara tentang kualitas dan nilai konsumsi sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Yang kedua, akuntansi keuangan. Akuntansi lingkungan dalam konteks akuntansi keuangan mengacu pada penyusunan laporan akuntabilitas lingkungan untuk pengguna eksternal disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Akuntansi lingkungan dalam konteks akuntansi manajemen mengacu pada proses bisnis dengan pertimbangan penentuan biaya, keputusan investasi modal, dan evaluasi kinerja yang terkait dengan pelestarian lingkungan. Materi yang keempat yaitu konsep Green Accounting. Konsep sistem akuntansi lingkungan dapat diterapkan oleh perusahaan dalam skala yang besar maupun skala yang kecil. Dalam setiap industri dalam sektor manufaktur dan jasa, menerapkan akuntansi lingkungan harus dilakukan dengan sistematis atau didasarkan pada kebutuhan perusahaan. Keberhasilan dalam penerapan akuntansi lingkungan terletak pada komitmen manajemen dan keterlibatan fungsional. Sebuah perusahaan tidaklah terlepas dari tanggung jawab lingkungan. Karena itu diperlakukan suatu cara untuk mengintegralkan biaya lingkungan. Misalnya,
Konsep eksternal di dalam konsep ini melihat dampak langsung aktivitas suatu entitas terhadap lingkungan sosial, non-sosial, dan ekologis. Langkah awal yang dapat dilakukan terkait biaya lingkungan adalah dengan mengategorikan jenis biaya terkait dengan memerhatikan beberapa aspek seperti lokasi situs limbah, jenis limbah berbahaya, metode pembuangan dan lainnya. Biaya lingkungan mengandung biaya yang eksplisit dan implisit. Biaya implisit seperti biaya timbul akibat potensi kewajiban yang muncul. Kita lanjut materi yang kelima, yaitu peraturan yang terkait dengan green accounting. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban setiap orang yang berusaha atau berkegiatan untuk menjaga, mengelola, dan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai lingkungan hidup. Akibat hukum juga telah ditentukan bagi pelanggaran yang menyebabkan pencemaran dan perusahaan lingkungan hidup. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-undang ini mewajibkan bagi perseroan yang terkait dengan sumber daya alam untuk memasukkan perhitungan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai biaya yang dianggarkan secara patut dan wajar. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KIP 134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Undang-undang ini mengenal kewajiban laporan tahunan yang memuat tata kelola perusahaan, harus menguraikan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Nomor 32 atau Akuntansi Kehutanan dan Nomor 33 Akuntansi Pertambangan Umum. Kedua PSAK ini mengatur tentang kewajiban perusahaan dari sektor pertambangan dan pemilik hak pengusaha hutan atau HPH untuk melaporkan item-item lingkungannya dalam laporan keuangan. Adapun materi yang keenam, yaitu sifat dasar akuntansi lingkungan. Yang pertama, relevan. Akuntansi lingkungan harus memberikan informasi yang valid terkait dengan manfaat biaya, pelestarian, dan dapat memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan stakeholder. Yang kedua, handal. Akuntansi lingkungan harus menghilangkan data yang tidak akurat atau biasa dan dapat memberikan bantuan dalam pembangunan kepercayaan dan keandalan stakeholder. Yang ketiga, mudah dipahami dengan tujuan pengungkapan data akuntansi lingkungan yang mudah untuk dipahami. Akuntansi lingkungan harus menghilangkan setiap kemungkinan timbulnya penilaian yang keliru tentang kegiatan perlindungan lingkungan perusahaan. Yang kelima, dapat dibuktikan data akuntansi lingkungan harus diverifikasi dari sudut pandangan objektif. Informasi yang dapat dibuktikan adalah hasil yang sama dapat diperoleh bila menggunakan tempat, standar, dan metode yang persis sama dengan yang digunakan oleh pihak yang menciptakan data. Materi yang ketujuh yaitu ruang lingkup akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan bertujuan mengukur biaya dan manfaat sosial
sebagai akibat dari aktivitas perusahaan dan pelaporan prestasi perusahaan. Akuntansi lingkungan adalah sebuah alat fleksibel yang dapat diterapkan dalam skala penggunaan dan cakupan ruang lingkup yang berbeda. Dan materi yang terakhir, biaya perlindungan lingkungan. Dalam akuntansi lingkungan terdapat beberapa komponen pembiayaan yang harus dihitung. Misalnya, yang pertama, biaya operasional bisnis yang terdiri dari biaya depresiasi fasilitas lingkungan, biaya memperbaiki fasilitas lingkungan, jasa atau fee kontrak untuk menjalankan kegiatan pengelolaan lingkungan, biaya tenaga kerja untuk menjalankan operasional fasilitas pengelolaan lingkungan, serta biaya kontrak untuk pengelolaan limbah. Yang kedua, biaya daur ulang limbah. Biaya penelitian dan pengembangan yang terdiri dari total untuk material, tenaga ahli dan tenaga kerja lain untuk mengembangkan material yang ramah lingkungan dan produk dan fasilitas pabrik. Itulah tadi materi presentasi yang bisa saya bawakan. Kurang lebih mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.